Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, apa kabar? Semoga terus semangat dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Andik Purwanto bersama rekan saya Syafira Dewi dari kelas MC 102. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan tugas proyek ICT literasi dengan tema mesin absensi fingerprint. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dari mesin absensi fingerprint. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Hal ini mendorong instansi atau perusahaan untuk menggunakan mesin absensi. Salah satunya adalah mesin absensi fingerprint yang memanfaatkan teknologi biometrik, yaitu teknologi aplikasi yang bisa merekam karakteristik fisik atau perilaku manusia yang dapat dijadikan alat identifikasi secara digital. Penggunaan mesin absensi ini dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Kehadiran karyawan di sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu indikator kesuksesan sebuah bisnis. Hal tersebut membuat banyak perusahaan mewajibkan para pegawainya untuk melakukan absensi kehadiran di mesin absensi. Tentunya karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur dan sistem keamanan yang kuat. Mesin absensi ini pun sudah banyak digunakan oleh perusahaan industri, yaitu manufaktur, construction, dan garment, baik perusahaan kecil seperti CV maupun perusahaan berskala besar. Bahkan saat ini sekolah-sekolah pun sudah menggunakan mesin absensi. Yang kedua adalah rumusan masalah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah perbandingan proses pencatatan dan pengolahan data absensi menggunakan mesin absensi fingerprint dengan secara manual. Tentunya dengan mesin absensi ini membantu pekerjaan jauh lebih fleksibel dan tidak memakan waktu lama dibanding secara manual. Contoh yang manual adalah harus mengumpulkan absen semua karyawan lalu merekapnya satu-satu. Belum lagi karyawan yang susah untuk dimintai absen. Tentunya itu memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan dengan mesin absensi fingerprint sudah otomatis terekap. Kemudian rumusan masalah yang kedua, perbandingan hasil absensi karyawan yang dicatat melalui mesin absensi dengan sistem absensi yang dicatat secara manual, serta dampak yang ditimbulkannya. Dengan adanya mesin absensi tentunya mengurangi kecurangan maupun dampak-dampak lain yang merugikan karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Tentunya data yang dihasilkannya pun lebih akurat menggunakan mesin absensi dibandingkan secara manual. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, resiko dalam pencatatan absensi dengan menggunakan mesin absensi fingerprint dan secara manual. Resiko menggunakan mesin absensi tentunya lebih rendah dibanding secara manual karena di mesin absensi punya keamanan yang tinggi yang mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Yang ketiga, ada batasan masalah, yaitu sistem ini dibangun untuk diimplementasikan menggunakan desktop application. Desktop application atau aplikasi berbasis desktop merupakan suatu aplikasi atau software milik desktop PC dan laptop yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau secara offline. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop maupun komputer. Berikutnya adalah penggunaan sistem informasi dari aplikasi ini diperuntukkan hanya untuk memonitor kegiatan para karyawan.
hanya mengawasi kegiatan karyawan, contoh mengetahui jam datang dan jam pulang karyawan, dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa program atau pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Kemudian yang terakhir, sistem ini tidak memberikan informasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan karyawan, di mana sistem ini dirancang hanya sebatas memantau aktivitas karyawan yang bersangkutan dengan pekerjaan, tidak untuk kegiatan di luar pekerjaan. Berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, memudahkan dalam merekap absen seluruh karyawan. Perhitungan jam kerja, juga overtime atau lembur karyawan dibandingkan dengan perhitungan secara manual dengan menggunakan kertas dan tulis tangan. Perhitungan absensi dilakukan oleh mesin dengan program berdasarkan data yang direkod dari mesin absensi. Data karyawan tercatat dan aman, baik dan detail dengan validitas tinggi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Data yang direkam tersimpan secara detail dan aman karena hanya bisa diakses oleh petugas dan atasan dengan tingkat otoritas yang telah diatur dalam program. Kemudian yang ketiga, memantau aktivitas kerja karyawan, waktu atau jam kedatangan dan kepulangan karyawan dari kantor secara akurat. Waktu datang dan waktu pulang kerja karyawan setiap hari bisa dilihat secara lengkap dan akurat berdasarkan periode absen yang diperlukan oleh kantor atau perusahaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Mesin absensi ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Kita akan membahas keunggulan dan kelemahannya satu persatu. Keunggulan mesin absensi fingerprint yaitu 1. Menghindari human error, menghindari kesalahan dalam mencatat dan input data absensi karyawan. Data akan terekam dan disimpan secara otomatis saat karyawan melakukan fingerprint di mesin absensi dan akan ada notifikasi dari mesin jika berhasil ataupun jika gagal. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Dengan fingerprint, proses perekaman dan update data absensi karyawan berlangsung secara otomatis dan cepat sesuai program yang dibuat dan tidak perlu mencatat di kertas absen secara manual. Kemudian keunggulan yang ketiga, mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap data kehadiran karyawan. Mesin absensi ini menggunakan scan fingerprint yang tentunya tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dengan demikian sudah tidak ada lagi peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan titip absen. Kemudian keunggulan yang keempat adalah mencatat waktu kedatangan dan kepulangan secara akurat, merekam dan mencatat sedetail mungkin sampai per menit dan detiknya. Kemudian keunggulan yang kelima adalah memudahkan HRD dalam menghitung gaji dan pencatatan bonus. Data fingerprint terintegrasi dengan program HRD. Dengan mesin ini, penghitungan gaji dan bonus dilakukan melalui program yang terintegrasi dan berdasarkan data-data yang telah direkam dan disimpan. Kemudian keunggulan yang keenam adalah langsung tercatat dalam database. Database ini akan bisa digunakan untuk pengembangan program atau software lain demi menunjang kegiatan perusahaan. Selanjutnya adalah kelemahan mesin absensi ini, yaitu yang pertama, membutuhkan perawatan yang rutin. Salah satu perawatannya adalah menjaga
dan membersihkan lensa sensor atau scanner, memelihara koneksi jaringan, dan lain-lain. Perawatan ini dilakukan untuk menjamin alat agar dapat berfungsi dengan baik dan akurat, dan perawatan ini memerlukan tenaga dan juga biaya. Kelemahan yang kedua adalah tidak efektif digunakan pada masa pandemik seperti saat ini. Untuk melakukan fingerprint pada mesin absensi ini, karyawan harus tetap datang ke kantor atau perusahaan. Sementara saat pandemik, sebagian karyawan melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing atau sistem work from home atau WFH, dan ini belum bisa dilakukan oleh mesin absensi fingerprint ini. Bahkan di masa awal pandemik, penggunaan fingerprint dilarang karena dianggap dapat menjadi perantara penyebaran virus COVID-19. Kemudian kelemahan yang ketiga, identifikasi sidik jari sering terhambat. Mesin absensi fingerprint ini terkadang mengalami gagal dalam melakukan identifikasi. Di antara penyebabnya adalah karena lensa scanner kotor atau sidik jari tangan karyawan itu sendiri yang kotor. Berikut ini adalah perbandingan absensi manual dengan absensi menggunakan mesin absensi di PT Bridgestone Tire Indonesia. Absensi manual yang menggunakan software HRIS atau Human Resource Integrated System untuk administrasi dan database karyawan. Kemudian data input absen dicatat di kertas oleh pekerja, kemudian dikolek oleh admin untuk diinput dalam aplikasi atau program di Excel. Kemudian ia menggunakan alat-alat kertas, ballpoint, amano, komputer, dan lain-lain. Kemudian mesin absensinya menggunakan software Sunfish. Data input melalui scan fingerprint dikirim ke server, kemudian diolah oleh software. Bentuk keluarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat finger scanner, jaringan internet, server komputer, dan lain-lain. Berikutnya adalah perbandingan langkah kerjanya. Untuk langkah kerja mesin absensi manual. Yang pertama, database diinput. Database karyawan diinput oleh HRD di dalam program. Kemudian karyawan mencatat absensi pada kertas yang disediakan. Dilanjutkan admin seksi merekap data absensi untuk di-approve kepada kepala seksi. Kemudian data tersebut dikolek oleh HRD dan penghitungan gaji dan lain-lain. Kemudian langkah kerja untuk mesin absensi. Yang pertama, input database karyawan. Kemudian dilengkapi dengan rekam data finger karyawan dengan menginstal software dan juga finger scanner. Kemudian karyawan melakukan fingerprint setiap hari datang dan pulangnya. Kemudian data fingerprint disimpan di dalam server. Kemudian data dari server akan dikirim ke program Sunfish secara periodikal. Dan selanjutnya data akan diolah dan diproses sesuai kebutuhan oleh HRD. Kemudian bagian ini akan menunjukkan histori perkembangan sistem absensi di PT Bridgestone Tire Indonesia. Dimulai sistem absensi manual, yaitu menggunakan software HRIS. Absensi dicatat di kertas oleh karyawan, admin seksi melist up untuk di-approve atasan dan dikirim ke HRD, termasuk data overtime atau lembur. Berikutnya, periode pre-absensi mesin menggunakan software dari Harris ke Sunfish. Kemudian absensi dengan melakukan scan ID card atau data konfirmasi saja. Kemudian defaultnya adalah karyawan hadir semua. Admin seksi input yang tidak hadir untuk di-approval atasan dan mengirim data ke HRD termasuk data overtime atau lembur. Tahap berikutnya, tahap mesin absensi. Softwarenya adalah Sunfish. Absensi dengan fingerprint atau ID card. Defaultnya adalah karyawan tidak hadir.
kehadiran berdasarkan rekod fingerprint atau ID card. Admin seksi input data yang tidak hadir untuk di-approve atasan dan mengirim ke HRD, termasuk data overtime atau lembur. Kemudian terakhir adalah tahapan mesin absensi efek dari pandemi. Softwarenya Sunfish diintegrasi dengan GridDay. Absensi dengan fingerprint atau ID card atau melalui aplikasi HP Android. Aplikasi Androidnya adalah GridDay, melakukan scan lokasi dan scan wajah dengan melakukan selfie. Admin seksi memverifikasi dan input data absensi untuk di-approve kepada atasan dan mengirim data ke HRD, termasuk data overtime atau lembur. Sampai saat ini sistem absensi menggunakan aplikasi Android GridDay. Semua karyawan melakukan absensi menggunakan HP masing-masing, termasuk untuk pengajuan cuti, perubahan data, bahkan slip gaji juga diberikan dalam aplikasi GridDay ini. Kemudian output dari project ICT ini berupa artikel dan video yang terpublikasi di website. Untuk artikel dipublikasikan melalui kompasiana.com oleh Mbak Syafira Dewi. Linknya ada di bawah ini. Kemudian untuk YouTube juga akan dipublikasikan melalui channel saya, Andik Purwanto, yang nanti linknya akan ditampilkan di video presentasi. Berikut ini adalah output keluaran yang artikelnya telah dipublikasikan di kompasiana.com oleh Mbak Syafira Dewi. Ini adalah beberapa screenshot di website tersebut. Jelaskan mengenai apa itu absensi fingerprint, kemudian apa itu absensi manual, kemudian keunggulan absensi fingerprint terhadap manual, kemudian cara kerjanya bagaimana, dan seterusnya. Di artikel dibahas secara lengkap oleh Mbak Syafira. Berikut adalah jadwal kegiatan pembuatan proyek ICT literasi yang telah kami lakukan. Dimulai dari pertengahan November 2022 dengan melakukan pembuatan kelompok, menentukan tema dan rencana kerja. Kemudian di end November 2022 melakukan analisa dan pengolahan data, pembuatan proposal. Kemudian di Desember 2022 pembuatan materi presentasi atau PPT, juga pembuatan video presentasi, kemudian submit tugas dan UTS. Kemudian dilanjut Februari 2023 untuk pembuatan atau penambahan materi presentasi PPT, pembuatan video presentasi lagi, dan submit tugas dan UTS. Berikut adalah anggota tim kami dari kelas MC102, yaitu Syafira Dewi dan saya Andik Purwanto. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.